Nah, ini untuk apa sih yang monokrom ini untuk apa sebenarnya? Nah, itu ini. pertanyaan selanjutnya. Gimana tuh, Jis? Nah, yang pertama itu biaya cetaknya murah. Mari ngevlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tips ataupun inspirasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Tuh. Tapi barangkali ada teman-teman yang belum tahu ini tuh channel apa nih. Ya. Nah, jadi channel kita itu merupakan bagian dari studio Kebun Desain yang sering ngebahas apa aja nih, Jis? Kita ngebahas tips bisnis, tips desain, tips marketing, pokoknya segala hal tentang bisnis kita buatkan konten di YouTube ini. Iya, dan karena kita ini bagian studio Kebun Desain, ya kita tentu aja Ya. jualan desain ya. Kita mulai dari jualan desain logo, desain kemasan, desain sosial media, video iklan, foto produk, bahkan sampai perizinan kayak perizinan daftar merek dan pembuatan NIB bisa juga. Nah itu ya yang berkaitan dengan desain-desainan apapun, buat logo, buat kemasan, buat bisnisnya gitu ya, itu bisa sampai daftar legalitas bisnis juga bisa di kita kayak gitu ya. Oke, buat teman-teman yang pengen order silahkan itu ya, nomornya ada di deskripsi ataupun link Ke website ya. websitenya ada juga di deskripsi kayak gitu ya. Oke nih Jis, ada pembahasan apa yang bisa kita share ke teman-teman kali ini? Ya, kita hari ini mau ngebahas soal desain logo. Oh, desain logo nih ya. Ya, kebanyakan UMKM itu desain logonya pengen yang berwarna-warni. Iya. Ya selera kebanyakan orang mungkin persepsi logo itu ya kadang yang meriah mungkin seperti itu ya. Meriah. Terus mungkin di faktor ini juga karena udah bayar mahal gitu ya. Oh. Jadi nggak mau kelihatan sepi gitu. Jadi pengen rame, pengen gradasi, pengen apa. Menganggapnya logo yang mahal itu adalah logo yang justru heboh dengan berbagai macam Efek, bentuk, ya. efek dan lain sebagainya gitu ya. Ya, padahal itu bukan tujuannya gitu. Logo itu yang bagus itu tidak ditentukan oleh banyaknya ornamen, Ya. banyaknya lika-liku gitu ya, bukan ya? Bukan. Sebenarnya logo itu cukup bentuknya aja gitu ya. Kayak gitu bentuknya. Contohnya logo misalkan Adidas. Gambar strip 3 tuh. Ya udah, Adidas aja gitu. Kadang dia warnanya kadang warna hitam, kadang warna putih. Tergantung dari si medianya. Kadang ada yang warna biru gitu. Kalau misalkan dibuat dalam spanduk gitu ya. Nah, itu bisa juga dia Adidasnya dibikin efek apa. Dalam video pakai efek apa. Jadi si efek-efek itu hanyalah sebuah apa ya, penambah gitu ya. Dari bentuk si logo Adidasnya yang original itu yang tulisan dan strip 3. Iya, dan artinya itu pada pada situasi tertentu logo yang simple ternyata bisa menjadi logo yang sangat mudah diingat gitu ya, mudah dipahami mudah gitu. dipahami. Nah gitu. Jadi banyak keuntungannya sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman UMKM ini ya, yang mau order logo kemanapun ya, nggak harus ke Kebun Desain nih. Usahakan dapat yang versi hitam putihnya. Kenapa? Karena ada banyak manfaatnya, terutama yang akan mau kita jelasin hari ini. Manfaat logo monokrom atau hitam dan putih aja. Atau satu warna aja nih. Konsentrasi diskusi kita akan pada masalah logo yang kemudian monokromnya nih ya. Ya, kenapa sih harus ada logo monokromnya gitu? Kayak gitu. Akan seperti apa fungsinya, akan seperti apa penggunaannya, manfaatnya bagaimana, itu akan dijelaskan di video ini ya. Ya, langsung aja kita biar lebih jelas lagi lihat di komputer. Nah, ini ngambil contoh dari klien Kebun Desain. Oke. Kita punya brand namanya Ganaga. Nah, ini kalau di zoom ya, ini warnanya dia warna merah, buah naga. Ya. Terus ada ungu buah naga juga. Dan merahnya dia juga cuma satu nih. Ada 3 merah. Merah yang di buah naga, merah di tulisan, sama merah di ini. Di tulisannya ada 2 nih. Buat apa namanya? Shadow. Ya. Shadownya. Iya. Dan normalnya nih ya, normalnya kebanyakan gitu ya.
Itu logo yang berwarna-berwarna seperti inilah ya yang diketahui oleh masyarakat umum biasanya ya. Ya, para UMKM khususnya ya, yang mungkin kurang ngerti itu ya, bukan kurang ngerti, maksudnya belum mengerti lah, belum ngerti logo itu gimana. Pengennya dia pasti pengen yang kelihatan bagus aja gitu. Pengen yang berwarna, pengen yang kayak tadi ada shadownya, ada warnanya nggak cuma satu, ini juga ada warna hijau ini tuh. Ditambah ada warna hitam juga. Ini total ada berapa warna? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti umumnya itu ya di levelan UMKM ya, logo-logo seperti ini yang mereka banyaknya suka gitu ya? Ya betul, yang Kebanyakan warna-warni seperti ini. Ya mungkin tadi didasari karena kita udah bayar, pengen logonya yang hasil pemikiran yang mantep gitu, efeknya banyak gitu. Iya, efek-efeknya banyak lah ya. Ya istilahnya itulah, efeknya banyak. Oke, gitu. oke. Gak apa-apa, kita dapat yang versi itu bisa, gak apa-apa. Cuman tetap minta yang versi, nah ini hitam putihnya. Oke. Hitam putihnya harus dapat, tetap harus dapat hitam putihnya. Nih. Tetap harus sebaiknya kita punya ya. Ya, kita punya dan minta aja ke desainer, minta yang ininya, versi ininya gitu. Oke. Karena tinggal dibuatkan oleh desainernya ya. Kayak gitu. Nah, kalau di Kebun Desain ini sudah pasti dapat. Oke. Kalau order ke Kebun Desain pasti Ya. udah dapat 3 ini ya, yang Sudah berwarna pasti, satu. Sudah yang berwarna satu, yang backgroundnya putih satu, yang backgroundnya hitam satu. Terus ada juga yang versi kalau misalkan kayak gini ya bentuknya, ada juga yang versi tulisannya doang nih, Genaga. Oke. Ketika apa namanya fontnya itu cukup ikonik gitu ya. Ya, kita bisa pisah dulu. Pisahkan ya. Tetap dapat 3 juga yang warna dengan berbagai efeknya, terus yang putih dan yang backgroundnya hitam. Gitu. Oke, jadi bisa berdikari sendiri nih ya. Iya. Logonya bisa dipisahkan. Nah ini untuk apa sih yang monokrom ini untuk apa sebenarnya? Nah itu ini. pertanyaan selanjutnya. Gimana tuh, Jis? Nah yang pertama itu biaya cetaknya murah. Oke, masuk ke percetakan ya. Ya masuk ke percetakan. Kalau misalkan kita belum ada modal nih, cetak yang versi hitam putihnya dulu. Itu biayanya lebih murah. Iyalah ya. Kalau undangan Iya. itu yang hitam putih itu lebih murah jauh dengan undangan yang berwarna dan timbul gitu ya. Iya. Atau yang lebih familiar sablon. Sablon. Bener-bener. Sablon kaos. Sablon plastik. Sablon tas. Sablon apa ya? Banyak lah berbagai sablon ya. Itu kalau ya satu warna itu lebih murah. Benar. Dan monokrom itu ya satu warna ya. Ya. Hitam atau putih. Dan ketika menggunakan format satu warna hitam atau putih, itu akan jauh lebih murah ketika dicetak gitu. Iya, atau bisa juga satu warna tapi bukan hitam putih, tapi satu warna aja. Oh, warna yang lain bisa Ya, gitu bisa. Misalkan warna merah. Ya ini nih, merah misalkan. Nah, udah merah gini. Atau merah ungunya ungu buah naga misalkan, pengen ungu buah naga yang diambilnya satu warna aja. Cukup bisa gitu. Jadi nggak harus hitam putih sebenarnya, bisa yang penting satu warna, monokrom satu warna, itu satu tadi murah. Ya. Itu ya keunggulannya adalah Ya. murah, dan tentu aja para pelaku usaha di levelan UMKM murah-murah adalah sesuatu yang kita sukai gitu ya. Iya betul. Nah yang kedua itu mudah diproduksi. Mudah diproduksi. Jadi nggak harus keluar kota, ke Bandung, ke Jakarta, ke mana. Pasti para percetakan di level kota kita masing-masing sanggup ya. Sanggup. Contoh misalkan mau sablon kaos, pasti banyak yang bisa gitu. Beda dengan sablon kaosnya misalkan bentuknya gradasi ya. Nah itu kan harus pakai mesin khusus yang mungkin nggak semua percetakan punya. Ya, Gitu. karena mesinnya itu apa ya, cukup lumayan mahal. Jadi tidak semua percetakan punya, dan artinya kalau tidak punya ya tidak sanggup buat mengerjakan desain yang rumit. Iya, rumit. Rumit gitu ya, rumit warnanya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya monokrom kan gampang. Nah, ini terus yang terakhir ini ada bisa diaplikasikan ke berbagai media. Ini ada khusus yang poin ini kita buatkan, ada udah dicarikan nih beberapa
contohnya ya. Oke. Kita coba lihat. Nah, ini contohnya ada di kaos. Oke. Seperti yang tadi kita bahas, satu warna itu lebih murah. Hmm. Terus ditambah jenis sablonnya juga banyak pilihannya. Ada yang misalkan karet, ada yang timbul, ada yang menyatu dengan kaosnya gitu. Jadi berbagai macam pilihan. Karena mudah diproduksi kayak tadi. Karena mudah diproduksi ya. Iya. Di berbagai media, salah satunya nih kaos nih ya. Kaos ya. Dan kalau tadi misalkan yang kita itu Ganaga. Ya. Nah, ketika dibentuk tadi cuma warna merah doang. Ya. Hasilnya akan seperti ini ketika dicetak Betul. di baju Kaos. kayak gitu ya. Contoh lain misalkan ini nih. RCB, ini merek apa ya? Rem motor. Ya, motor, permotoran ini Aksesoris motor. Kayak gitu. Jadi memang kalau monokrom tuh gampang. Kita lanjut ke contoh lain ya. Oke. Contoh lain misalkan ada label. Nah, label ini biasa dipakai hijab, baju juga bisa, gamis gitu ya. Kaos juga. Yang biasa nempel di kayak gini nih baju nih ya. Ya, ini kerah-kerah tuh biasanya ada tuh. Label kayak gitu ya. Nih label nih. Nih coba kita klik nih contoh yang ini tuh. Ini kan monokrom semua nih. Putih. Iya. Ini tuh. Jadi untuk label ada memang yang bisa berbagai warna. Contohnya ini. Tapi kayak tadi harganya lebih mahal. Ah, iya benar. Jadi lebih murah yang satu warna. Tuh, untuk bisa kaos, hijab ataupun fashion lainnya ya. Ya, ketika dipraktekkan pada media label, ya biar murah ya satu warna juga pada akhirnya Ya, gitu ya. akhirnya satu warna juga gitu. Dan banyak ini juga brand-brand gede nih ya, banyak nih ya. Iya. Tetap satu warna gitu mainnya. Tuh. Banyak satu warna. Terus apa lagi ya? Kita coba contoh lain. Oke. Pindah ke contoh lain. Langsung ke tas belanja misalkan. Oke. Tas belanja kain bisa. Langsung kita sablon logo monokrom. Kayak gini. Masih sebenarnya bentuknya apapun, tapi misalkan dengan cara sablon tadi sih sama konsepnya gitu. Satu warna lebih murah gitu. Iya. Dan lebih mudah pekerjaannya. Tuh yang ini Jasara Harja. Jasara Harja juga logonya kalau kita lihat itu berwarna gitu. Iya, Jasara Harja ada warnanya ya, Cuman ketika di sini jadinya warna biru, warna putih. Putih gitu ya. Gitu. Kayak gitu. Lanjut lagi nih, yang lebih wow-nya lagi nih. Bisa untuk stempel. Dan stempel sekarang udah bukan stempel biasa. Jadi penerapannya bisa ke berbagai media. Contoh ya, kita coba lihat stempel. Kalau stempel kan otomatis biasanya memang monokrom gitu. Nih lagi ditintain dulu nih. Terus tuh di stempel di stempel di paper bag. Paper bag ya. Ya, tuh di paper bag. Coba, jadi gampang banget nih produksinya ya. Kita nggak produksi paper bagnya gitu untuk apa ya, UMKM kita, untuk bisnis kita tuh jadi gampang. Iya, di paper bag, di plastik juga kayaknya bisa sih di apa? Ini sekarang di box. Tuh. Cakep lagi ya hasilnya. Iya tuh, di box. Tuh, box yang kayak gini juga bisa tuh. Iya. Tuh. Jadi stempel itu bisa di berbagai media sekarang. Nah, dan perlu diketahui juga ini kan hasil dari cetaknya. Nah, pada dasarnya adalah pembuatan logonya dulu nih harus bagus. Iya. Gitu. Kalau misalkan cetaknya kan bisa berbagai cara lah ya. Cuman hasilnya bagus atau enggak, kelihatannya itu tergantung desainnya. Gitu. Benar. Dan kalau misalkan di percetakan biasanya nggak ngurusin logo gitu. Ya, biasanya cuman ya udah apa namanya misalkan mau gambar apa, nggak terlalu nggak terlalu dibagus-bagusin. Iya, dan mungkin bikin hanya 5 menit jadi logo di percetakan. Dan itu kan
bikin yang bukan secara matang lah gitu. Ya, nggak dicek dulu originalnya, terus Iya. apakah cocok untuk segmentasi pasarnya. Iya, gitu. karena percetakan itu khususnya ya memang untuk jualannya itu di cetaknya gitu. Kalau buat desainnya ya pasti mereka pengen cepet aja karena nggak jualan desain. Ya, tuh. Nah, untuk khusus desainnya silahkan teman-teman itu pergi ke studio-studio desain, Ya. kayak kebun desain gitu ya. Ini ada contoh lain. Nih, Ada lagi nih. ada lagi nih. Nah, ini. Pakai 2 stempel sekaligus. Stempel pertama di pojoknya nih. Tuh, Oke. gambar donat. Stempel kedua itu gambar tulisan logonya. Tuh. Jadilah 2 seperti itu. Oke? Ya, bener nggak? Bener. Ya, loh. Itu the power of stempel. Ada lagi ada lagi. Selain ini ya. Gelas, sekarang gelas di stempel. Ini coba kita lihat tuh. Gelas, Gelas plastik kosong. iya kosong, transparan biasa, beli di warung-warung banyak. Terus akhirnya dikasih tatakannya biar gak jeblos gitu ya. Terus langsung distempel pakai tinta yang buat ke plastik. Tuh. Gitu. Langsung jadi. Bener nggak? Usaha berarti Bener. di beberapa usaha yang kayak gini nih ya, minuman misalnya tadi kalau terus ke Pakai dus. yang pakai dus, yang pakai kemasan paper ataupun plastik Ya. gitu ya, itu bisa nih. Bisa, dan logo monokrom itu jadi menghemat. Iya. Udah menghemat, gampang diproduksi. Bener nggak? Bener, Daripada bener. kita kekeh atau ngotot dengan efek yang kita pengen tadi, Iya, efek bener, berbagai bener. macam warna, tapi susah diaplikasikan, itu buat apa? Iya benar-benar. Dan UMKM pada namanya ya di level ini udah cukup sebetulnya ya. Udah cukup. Udah apa ya? Mungkin di level ini mungkin yang akan dilihat adalah kerapihannya. Nah, kerapihannya itu kurang rapi, biasanya tempelnya, terus apalagi ya? Kalau misalkan kita produksinya massal pakai mesin itu bisa lebih murah lagi. Cuman memang kuantitinya harus besar gitu. Ya cuman itu doang, belinya harus lebih banyak lagi, misalkan 2000 kayak gitu ya. Ya, 2000 botol gitu. Gitu. Ya lebih rapi, lebih oke ya, cuman siapin budgetnya. Tapi kalau misalkan kamu produksinya sehari 300 gitu ya, masih perlu sendiri, ini Ya. bisa jadi solusi nih kayak gitu ya. Bisa jadi solusi. Kita lanjut lagi nih, masih ada nih. Masih ada, oke. Masih ada. Nah, ini. Stempel plastik. Kita lihat. Dia nge-stempel plastik kresek yang itu. Kresek nih ya. Iya. Tuh. Iya nggak? Tuh. Ini kan pakai stempel. Terus start warnanya juga ini. Oke ya. Ini brand terkenal ini, makaroni ngehe. Tuh. Cakep sih. Solusi banget lah buat Solusi teman-teman ya, UMKM solusi. sih, teman-teman UMKM. Oke, beli logonya, harganya oke, misalkan gitu ya. 800.000, 900.000 kayak gitu ya, Iya. dengan logo yang tentu aja bagus kayak gini misalkan Iya, gitu dan ya. bisa banyak alternatif ya, bisa monokrom, bisa berwarna gitu. Jadi ketika dipakai mau seperti ini bisa pakai teknik Iya. apa bisa gitu. Dan tentu aja ketika diaplikasikan ke cetakan-cetakan manual seperti ini bisa gitu ya. Bisa ya. Bisa jadi solusi kita gitu. Iya. Ada lagi satu lagi nih contohnya nih, terakhir. Nah ini, dia jualan kerupuk, kita coba play ya. Tuh, stempel ke plastik bening. Tuh, udah tinggal dimasukin kerupuk atau tuh tahan air lagi tuh. Tinggal dimasukin kerupuk atau mau jualan roti bisa. Oh iya benar. Roti kan biasanya tuh kayak sari roti, roti Dewi itu kan kemasannya Simple aja ya. monokrom, iya.